Om Swastiastu, Om Magnamastu, Namo Sidam, Om Anobadrah Kratau Yatuswa. Umat sedharma dimanapun berada, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Pandita akan menjawab request dari umat agar Pandita menyampaikan di YouTube, yaitu tentang Pelinggih Penunggun Karang bagi umat Hindu Bali khususnya, dan bagi umat Hindu yang berasal dari Bali dimanapun berada. Umat sedharma, petunjuk sastra yang digunakan di dalam membuat penunggun karang adalah Astabumi Astakosala-kosali. Di dalam Astabumi dan Astakosala-kosali disebutkan bahwa bagi umat Hindu yang sudah mempunyai pekarangan sendiri dan ada batas-batasnya, kemudian sudah mempunyai rumah dan berkeluarga, dan sudah mempunyai rumah dan ditempati rumah tersebut, menurut ajaran agama Hindu wajib mempunyai penunggun karang. Bapak Ibu umat sedharma, di dalam Astabumi disebutkan pada pekarangan yang ada batas-batasnya itu di sudut timur laut atau air Sanya, di sana disebutkan bahwa tempat itu kalau kita membuat pelinggih disebut dengan Sri Raksa. Pada umumnya umat Hindu membuat di sana tempat merajaan. Sedangkan di Tenggara atau Genian itu disebut dengan Guru Raksa. Di Barat Daya atau Neriti disebut dengan Rudraksa. Di Barat Laut disebut dengan Kalaraksa. Di tengah disebut dengan Siwaraksa. Nah, itulah di dalam Astabumi dan Astakosala-kosali disebutkan Padu Raksa. Padu itu artinya bertemu, Raksa menjaga. Yang menjaga pekarangan dan isi pekarangan rumah tersebut, itulah disebut dengan penunggun karang. Nah, kalau di Bali, karena pekarangannya luas atau disebut dengan Sikut Satak, bahwa di timur laut sudah didirikan merajaan atau umumnya sanggah disebutkan. Di Tenggara, kalau memungkinkan, bangunlah bangunan penunggu yang disebut dengan Guru Raksa. Ya, itu yang di atas pelinggih, atau di pelinggih itu disebut yang di setengah Guru Raksa. Kenapa disebut dengan Guru Raksa di sana? Karena di Tenggara itu sesuai dengan dewa dari pengidaran disebut dengan di sana ada ya Sio Guru di tempat sana. Jadi Guru Raksa. Di bawah kalau Masegah di sana adalah Ibuto Ulu Singa. Kita ulang sedikit. Di timur laut tadi Sri Raksa, karena dewanya di sana adalah Dewa Sri. Di bawah yaitu Ibuto Ulu Kumbo. Dan di Tenggara atau di Genia Guru Raksa.
karena di sana arah itu dewanya adalah siwa guru, ya, makanya guru raksa. Sedangkan di bawah kalau Mesegah di sana adalah Ibuto Ulu Singa. Kemudian di barat daya atau Neriti, di sana disebut Rudra Raksa. Kalau pekarangan kita luas, memungkinkan untuk membangun Pelinggi di sana disanakan Rudra Raksa. Karena di sana dewanya adalah Dewa Rudra. Kita setanakan di sana sebagai penjaga dalam pekarangan kita. Di bawah kalau Mesegah disebut dengan Buta Ulu Gajah. Kemudian selanjutnya yaitu di barat laut. Di sana disebut dengan, kalau kita pekarangan kita luas dan memungkinkan membangun Pelinggi di sana, disebut dengan di sana Kala Raksa. Kala itu adalah waktu, raksa itu menjaga. Inilah sebenarnya kalau umat Hindu Bali disebut dengan penunggun karang. Tadi Pandita sampaikan, kala itu adalah waktu, raksa menjaga. Kala raksa berarti yang menjaga pekarangan dan seisi rumah. Itu adalah yang di barat laut atau disebut dengan kala raksa. Kalau di bawah Mesegah, di sana disebut Ibuto Ulu Wek. Buta Ulu Wek. Nah, kemudian sesuai dengan Asta Kosali Asta Bumi juga di tengah, kalau memungkinkan juga bisa membangun Pelinggi yang disebut dengan Siwa Raksa. Siwa ini dewa siwa sendiri, raksa itu menjaga. Kalau kita membuat Pelinggi di halaman atau di tengah-tengah halaman atau di natah disebutkan orang Bali, bangunannya boleh beratap dan juga tidak beratap atau seperti Padmasari. Yang disatnakan itu adalah Siwa, tapi beliau mempunyai perbawa sebagai penjaga atau Siwa Raksa. Di bawah kalau Mesegah adalah Ibuto Mancawarna. Nah, inilah menurut Asta Bumi Asta Kosali yang termasuk dalam penunggun karang. Nah, bagaimana kalau penunggun kita punya pekarangan sempit? Misalnya hanya bisa membuat satu aja Pelinggi, makanya paling utama adalah di barat laut atau Wayabia, menghadap ke selatan. Inilah yang disebut penunggun karang atau jero gede. Yang berstana di sana ada Kala Raksa. Yang di bawah disebutkan Ibuto Ulu Wek. Kalau memungkinkan lagi, berarti ke tengah, di tengah natah kita buat lagi satu kalau memungkinkan. Siwa Raksa. Seperti tadi Pandita sampaikan bahwa Pelinggihnya boleh tertutup dan boleh terbuka. Nah, kalau Bali bagian selatan khususnya di Gianyar, mungkin Bapak Ibu memperhatikan bahwa begitu masuk dari pintu gerbang pekarangan ada Pelinggih dibangun, yaitu disebutkan dengan Sedan Pengenter. Ya, dan Pengenter itu yang berstana adalah Ibuto Dengan. Ya, kalau Buto Dengan saudara kita sebagai penyapa bagi tamu-tamu yang masuk ke pekarangan kita. Nah, kalau upacaranya besar, kita melaksanakan upacara besar, ya, wajib mendirikan sangga cucuk di sudut-sudut pekarangan dan di halaman di tengah-tengah nata. Yaitu seperti tadi Ersanya mendirikan sangga cucuk yang dipuja Sri Raksa sebagai penjaga atau pengemit karya. Di
Tenggara juga di Desa Cucuk, yaitu guru raksa sebagai pengemit karya yang dilaksanakan. Kemudian di Barat Daya atau Neriti juga mendirikan Sangka Cucuk. Yang dipuja di sana adalah Rudraksa untuk pengemit, dan di Wayabio atau di Barat Laut juga menjadi Sangka Cucuk untuk pengemit karya. Nah, kalau pengemit karya ada tambahan lagi asagan di pintu gerbang, yaitu asagannya bertingkat 2, yang atas terus tingkat kayak kursi bawahan. Di sana pengemit karya juga namanya. Di sana sebagai yang di atas adalah untuk mohon ke segara, persembahan ke segara ke yang beruno, yang di bawahnya itu adalah pengemit bertingkat. Pengemit karya ini yang dibawa di sana dipersembahkan kepada jin, setan, atma pesasar, yaitu roh-roh yang lewat di depan pekarangan. Supaya tidak masuk ke pekarangan, itu diberikanlah di sana persembahan atau balapan, sehingga dia tidak masuk mengganggu. Berarti jin, setan, atma pesasar kalau dia mengganggu ke dalam pekarangan, berarti yadnya itu bisa kurang baik. Di sana biasanya nasi takilan, telur nasi telu, terus olahan babi, kemudian nasi pangkonan, telung pangkon itu biasanya. Dan apalagi satu itu yaitu lekesan, misalnya 5 lekesan. Nah, demikian Pak yang dapat pada sampaikan kait dengan penunggun karang. Sekarang umat sedharma bisa memilih yang mana memungkinkan itu yang dibangun. Nah, Pandita terakhir jelaskan sedikit. Kalau membuat tunggun karang tidak bisa di barat laut, yaitu ngadap selatan, boleh di bagian utara ngadap ke selatan. Nah, di sana nanti tumlas pas caranya itu macaru ayam hitam. Demikian yang dapat Pandita jelaskan, mudahan bermanfaat bagi umat sedharma. Pandita Sinep untuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ini pantai Desa Senggigi.